Pertanyaan utama kita kali ini adalah, siapa butuh siapa? Apakah Presiden Prabowo yang butuh Purbaya, ataukah Purbaya yang butuh Presiden Prabowo? Dan mungkinkah Purbaya kelak akan menjadi Anies baru di 2029? Teman-teman, mungkin pertanyaan ini tidak nyaman kamu dengar, tetapi kita perlu mengajukan pertanyaan ini supaya kita tidak sekedar menonton politik, tapi benar-benar memahami secara lebih dalam, termasuk dalam konteks tanda ataupun simbol dalam politik. Video ini saya buat tidak sebagai buzzer politik, melainkan untuk pendidikan politik. Jadi kalau kamu adalah buzzer, saya mengingatkan kamu dari awal untuk skip saja video ini, tidak perlu dilanjutkan. Tetapi jika kamu ingin belajar tentang memahami tanda dalam setiap fenomena politik, maka saya menyarankan menonton video ini sampai selesai. Saya bisa garansi kamu nggak akan rugi, akan dapat banyak manfaat dan pengetahuan di dalam video ini. Video ini saya buat berangkat dari riset kecil-kecil saya setelah baca jurnal, mengumpulkan beberapa informasi, kemudian menarik kesimpulan yang menurutku sangat disayangkan jika tidak di-share ke kamu. Walaupun saya juga percaya sih, kamu punya pandangan berbeda, bisa jadi dengan pandangan saya, tapi itu nggak masalah. Bahkan jika dibutuhkan, silahkan berikan pandangan kamu di kolom komentar, supaya teman-teman yang lain juga bisa membaca dan juga memahami apa pandangan-pandangan kamu. Oke, kita langsung saja ke bagian pertama. Mari kita mundur sedikit. Tahun pertama kepemimpinan Pak Prabowo bisa dinilai tidak berjalan mulus. Isu pajak, isu harga, lapangan pekerjaan sulit, sementara para pejabatnya itu saling berdebat, bahkan membuat pernyataan yang kontroversial, memicu kemarahan publik. Ini agak sedikit berbeda jauh dibanding dengan pemerintahan awal di zaman Pak Jokowi yang beberapa kabinetnya diisi orang-orang populer. Misalnya di situ ada Susi Pujastuti, ada Retno Marsudi, Anies Baswedan, almarhum Pak Rizal Ramli, yang dinilai kebijakannya cukup populis dan ya bisa dianggap tulus untuk kepentingan rakyat. Nah, sedangkan di pemerintahan Pak Prabowo ini sosok-sosok seperti mereka itu cukup kering, tidak ada sosok yang menjadi jembatan antara kekuasaan dan publik. Yang fenomena yang kita tahu kemarin pada bulan Agustus 2025 ada kebijakan mendukung tunjangan anggota DPR di tengah ekonomi lesu yang mengakibatkan demonstrasi besar-besaran yang bagi mereka arah kebijakan ekonomi itu sudah berubah haluan dari pro rakyat menjadi pro elit. Protes itu menjadi puncak dari frustrasi publik sehingga beberapa orang berpandangan pemerintahan sekarang itu sudah pada titik buntu, tidak punya harapan. Nah, disinilah sosok Purbaya kemudian muncul sebagai harapan baru, menjadi simbol baru di tengah kebuntuan itu. Purbaya Yudisadewa yang bukan politisi, bukan orator, bukan juga pengusaha besar, tapi gaya bicaranya yang jujur apa adanya itu mulai disukai oleh rakyat. Di tengah para pejabat yang penuh protokol, penuh basa-basi, ia hadir dengan seorang yang ekonom tapi punya lidah rakyat. Ketika pejabat sibuk memilih kata, Purbaya dapat memenangkan hati rakyat dengan ketidaksengajaannya. Jadi dalam situasi pemerintahan yang tidak seimbang, mengalami goncangan, Purbaya menjadi sosok yang menjaga pesona kekuasaan. Dalam semiotika, segala sesuatu bisa menjadi tanda, bahkan yang kita anggap remeh sekalipun. Misalnya, gaya bicara Purbaya itu adalah penanda, tetapi makna yang keluar darinya, apakah dia itu jujur, berani, tegas, apa adanya, itu adalah petanda. Dan ketika digabungkan keduanya, dia menjadi makna baru seperti kita ketahui sekarang, yakni Menteri Koboi. Julukan Koboi dalam hal ini bisa ditafsirkan dalam dua makna. Pertama, dia punya keberanian tanpa rasa takut kepada siapapun. Yang kedua, dia bertindak cepat tanpa terbatasi oleh banyak aturan. Jadi, di tengah pemerintahan yang cukup lamban, julukan Koboi ini dapat memenangkan hati rakyat. Dan dalam situasi itu, kita merasa bahwa akhirnya kita punya pejabat yang berani dan cepat dalam bertindak. Tapi mesti kita ketahui, dalam politik tanda itu tidak selalu berdiri sendiri. Ia diciptakan dan seringkali digunakan. Maksudku adalah kekuasaan tahu betul rakyat terkadang tidak butuh angka statistik, tapi rasa percaya, dan rasa percaya itu harus berbentuk wajah. Maka Purbaya dalam hal ini sebagai simbol perasaan bahwa pemerintahan sudah mulai berubah dan Presiden Prabowo telah menetapkan berpihak kepada rakyat.
Sekarang kita tanya jujur, siapa yang butuh siapa? Apakah Presiden Prabowo yang butuh Purbaya ataukah Purbaya yang butuh Presiden Prabowo? Menurutku, jawabannya adalah Presiden Prabowo yang butuh Purbaya. Kenapa? Seperti kita ketahui, tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo ini sangat kering. Tidak ada figur yang menjembatani antara kekuasaan dan publik. Presiden Prabowo kehilangan pejabat yang bisa memenangkan jiwa rakyat. Pejabat-pejabat itu sangat teknokratik, penuh perhitungan, dan kehilangan sentuhan emosionalnya. Situasi ini semakin diperparah ketika para pejabat melakukan blunder yang akhirnya membuat retakan legitimasi kekuasaan. Purbaya hadir sebagai sosok yang menutupi luka pemerintah dengan senyuman, kesan jujur, atau sekedar celetukan biasa. Karena satu hal yang paling mahal dalam kekuasaan adalah bukan uang, bukan juga suara, tapi rasa percaya. Ketika kebijakan gagal membuat rasa percaya publik, maka kekuasaan harus mencari narasi baru. Narasi itu semestinya harus berbentuk wajah, dan Purbaya menjadi wajah dari narasi baru tersebut. Wajah Purbaya menjadi tanda pemulihan moral kekuasaan. Dalam teori semiotika yang disampaikan oleh Roland Barthes, bapak semiotika modern, Purbaya ini seperti mitos. Mitos dalam arti bukan dongeng ya, tapi cerita yang diciptakan kemudian diulang-ulang seperti alami. Ketika media menulis tentang Menteri Koboi kemudian viral, ketika rakyat mulai berpikir bahwa akhirnya kita punya menteri yang berani, maka mitos itu berubah menjadi simbol bahwa pemerintahan mulai berjalan ke arah yang lebih baik. Presiden Prabowo telah pro kepada rakyat. Purbaya memberikan kesan kekuasaan masih punya jiwa manusiawi. Ia masih bisa mendengar dan berbicara dengan cara yang sederhana. Purbaya tidak sekedar menteri keuangan, tetapi alat komunikasi kekuasaan. Wajah yang membuat rakyat berhenti mencibir dan mulai berharap. Dan dalam politik, satu orang yang mampu memulihkan harapan publik itu lebih penting dibanding ribuan data ekonomi yang lebih baik. Namun di sisi lain, tanda ini bisa menjadi pedang bermata dua. Ketika citra terlalu kuat, ia bisa menenggelamkan substansi. Mungkin bisa saja Purbaya memang benar-benar tulus, tetapi ia juga bisa membuat rakyat berhenti mengkritik dan selalu memuja. Dan di situasi seperti ini, kekuasaan paling aman ketika rakyat merasa punya pahlawan, tetapi sistem lama masih bekerja. Pertanyaan penting lainnya yang perlu kita uji, apakah Purbaya kelak akan menjadi Anies baru di 2029? Pertanyaan ini tidak datang dari ruang kosong, tapi dari cara publik membaca pola. Dalam sejarah politik belakangan ini ya, khususnya di Indonesia, seringkali simbol yang dilahirkan untuk memperkuat kekuasaan pada akhirnya menjadi tandingan dari moral kekuasaan itu sendiri. Anies Baswedan misalnya, ia muncul di panggung nasional di era pemerintahan Jokowi menjadi simbol perubahan. Tetapi setelah itu, ia membawa narasi berbeda yang berseberangan dengan narasi kekuasaan itu sendiri. Hal yang sama ketika dia juga didorong oleh Presiden Prabowo Subianto untuk maju ke DKI 1, yang kemudian menjadi lawan politik Presiden Prabowo di pemilu 2024. Kita bisa saja melihat pola yang sama ini terjadi juga di Purbaya, yang awalnya digunakan kekuasaan untuk memoles wajahnya, tetapi menjadi simbol perlawanan baru di tengah kekecewaan masyarakat. Dalam politik tanda bisa saja hal ini terjadi. Ketika simbol menteri berani milik Purbaya makin kuat, maka publik akan menempelkan simbol baru di dalamnya. Tidak hanya sekedar seseorang yang bisa melakukan reformasi, tetapi sebagai alternatif yang mampu melawan arus politik. Ia menjadi representatif orang di dalam sistem yang berani berkata jujur. Dalam artian, tanpa bermaksud melawan, Purbaya bisa saja tiba-tiba ditempatkan publik di sisi berseberangan dengan kekuasaan. Sehingga dalam kacamata semiotika, Purbaya ini bisa saja ambigu. Ia bisa ditafsirkan oleh kekuasaan dan ditafsirkan oleh publik. Bagi Pak Prabowo, Purbaya menjadi simbol yang menjaga legitimasi kekuasaan. Tetapi bagi publik, Purbaya semakin kuat menjadi simbol harapan baru di tengah rasa kekecewaan. Jika makna yang ditafsirkan oleh publik
politik ini semakin kuat dan semakin berseberangan dengan kekuasaan, disinilah muncul sosok Purbaya yang berada di sisi sebagai oposisi. Dalam konteks ini, Purbaya menjadi oposisi itu bukan karena keinginan sendiri, tetapi bagaimana cara kekuasaan memperlakukannya dan bagaimana publik mentafsirkan dirinya dan di posisi mana dia harus berdiri. Tetapi saya perlu mengingatkan bahwa dalam politik Indonesia, kita seringkali menggunakan simbol sebagai alat, lalu kemudian membuangnya ketika fungsinya telah selesai. Purbaya bisa jadi hari ini viral dan dielu-elukan, dan kemudian ia akan dilupakan ketika tanda baru itu akan muncul lagi. Dalam politik citra hari ini, tanda bisa hidup secepat viral dan mati secepat lupa. Kalau Purbaya ingin benar-benar melebihi sebagai tanda, maka dia harus membuktikan tidak sekedar kata-kata, tetapi dalam bentuk kebijakan yang lebih konkret. Bahkan jika sekalipun itu melawan arus kekuasaan. Purbaya mungkin tidak meminta sebagai simbol, tapi terkadang sejarah memaksa dia menanggung makna yang melebihi dari niatnya sendiri. Apakah ia akan berjalan di jalur kekuasaan atau tidak, itu persoalan nanti. Yang jelas, hari ini Purbaya menjadi cermin dari kekuasaan itu sendiri. Dan kita berharap cermin ini tidak hanya ditampilkan untuk menutupi luka-luka pemerintah, tapi memang benar-benar menjadi tanda dari perubahan kekuasaan itu sendiri. Dan kita berharap di masa akan datang akan banyak Purbaya-Purbaya baru lagi yang muncul tidak sebagai tanda, tetapi sebagai eksekutor yang benar-benar melakukan perubahan untuk Indonesia lebih baik. Saya Marlan, ini Huhuo, tempat kita belajar semiotika.